ternyata banyak hal yang kita rasakan tuh ya, campur tangan Tuhan tuh luar biasa. Jadi kan kami pasti ngobrolin ya, dan ngobrolinnya bukan hanya di meeting aja nih. Lanjut di lagi rumah juga ya. iya. Tapi nggak sampai suruh tidur di sofa dong Bu ya? Belum pernah. Kami percaya bahwa ada kekuatan di luar kekuatan kami itu, yaitu ya kekuatan Tuhan. Gunanya hikmat ya buat kita ya. Jadi kita merasakan sendiri. Mungkin kita merasa waktu itu kita merasa paling benar, tapi setelah kita berhikmat ya, oh ya kita salah, kita harus perbaiki, kita harus jadi yang seperti ini. Yesus itu kan sebagai role model kita juga, dalam artian dia itu bilang kalau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Kalau ini kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Shalom sahabat-sahabat Cool. Puji Tuhan, bersama kami lagi di sini di podcast Cool Bekasi, menghidupi firman Tuhan. Di tahun 2024 ini Tuhan izinkan kita sama-sama ketemu nih di episode yang ke-13. Teman-teman, mau tanya, apa arti seorang pemimpin buat teman-teman? Lalu karakter yang seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin? Dan kira-kira bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang diberkati dan memberkati? Topik kita kali ini cukup menarik menurut saya, adalah mengenai pemimpin yang diberkati. Kita punya tamu spesial, Pak Sutri, pasangan suami istri, dan mereka adalah leader pemimpin di tempat mereka berkarya saat ini. Shalom Bu Justin, Pak Handoko. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Ya, mungkin bisa shalom sahabat-sahabatku. Salam kenal. Wah, ini selalu ya menjadi satu paket nih kalau Pak Handoko dan Bu Justina. Oke. Jadi kita selalu kalau kemana-mana pasti ngelihatnya Pak Handoko dan Bu Justina. Jadi kalau ngelihat Bu Justina, Pak Handokonya di mana? Gitu. Pak Handoko di mana? Bu Justina di mana? Two in one. Iya. Oke, mungkin sedikit saya memperkenalkan ke teman-teman kita. Pak Santoso Handoko adalah seorang founder and board of trustee Sekolah Victory Plus Kemang Pratama Bekasi. Berarti di yayasan ya Pak ya? Saya di yayasan Sekolah Victory Plus. Oke, kemudian Ibu Yustinari Sunarti, founder and director of Sekolah Victory Plus Kemang Pratama Bekasi. Wow. Bu, Pak, sudah berapa tahun kalau gitu bekerja bersama Pak? Di satu institusi yang sama? Jadi kira-kira tahun 1996 ya? Apa 97? 98 kita mulai ya, buka. Tapi sebelumnya iya. Tapi kita mulai bekerja bersama itu tahun 2000 tepatnya. Oke, berarti 25 tahun lah ya, sesuai dengan umur sekolah ya. Iya, sewaktu ya. Sebelumnya kan aku sebagai profesional di bidang civil engineering. Oke, sementara Bu Yusina di pendidikan. Yes. Oh ya, sebelumnya thank you juga loh Bu Yusin sudah mau kembali kami panggil kemari dan sekarang langsung ditarik dengan Pak Handoko ya. Dengan senang hati membantu. Thank you. Iya, terima kasih sudah mau bersama-sama kita di sini. Mungkin cerita sedikit ya Pak Handoko dan Bu Justina, role-nya yang Bapak dan Ibu kerjakan di institusi pendidikan ini di Sekolah Victory Plus. Silakan, siapa duluan? Kita dulu. Oke. Jadi kalau saya sebagai board of the trustee di yayasan adalah main role-nya adalah bagaimana kita itu secara holistik melihat bagaimana institusi Sekolah Victory Plus ini berkembang dalam operasional tentunya, lalu quality in term of the finance, supporting the finance, bagaimana kita bisa menghidupi semua ya, dalam artian karyawan kita, lalu juga murid-murid kita, fasilitas. Jadi pengembangannya juga di situ ya Pak. How we can sustainable survive all the challenge that we. Wow, keren. Lalu Bu Justin, apa Bu nih role-nya? Kalau saya lebih ke education. Kalau Bapak kan tadi overall semuanya ya, terutama facilities dan lain-lainnya. Nah, kalau saya mainly in the education. Jadi overseeing the whole quality of our sistem pendidikannya berarti ya. Dari mulai yang paling muda ya di baby gym 6 bulan. Iya, 6 bulan loh, dari 6 bulan ke loh SMA. Sampai SMA ya. Ke kurikulum, parenting, dengan parents, alumni, dan juga para leader-leader itu ada
kepala-kepala sekolahnya ada lagi yang mengawasi di bidang di bidang pendidikan level juga. masing-masing lah ya, Yes. untuk yang entah misalnya mungkin teman-teman taunya TK, SD, SMP dan SMA seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, ada berapa banyak Bu karyawan Bu di SVP saat ini? Wah, banyak ya. 200 lebih ya. Wow, dimulai dari berapa orang? Kami mulai awal berdirinya di Kemang pertama itu 4 orang. Dari 4 orang. Iya. Waktu itu kalau nggak salah berarti PAUD ya berarti ya. PAUD. Kami pertama kali membuka English course dan pendidikan usia dini di usia 2 tahun dan 3 tahun. Dan sekarang lebih dari 200 orang. Iya. Karyawan kami Dengan jumlah murid? bukan karyawan ya, tim kami. Tim, iya. Dengan Tim jumlah kami. murid Bu? Hampir 1.000. Wow, 1.000 ya. Puji Tuhan. Wow, dan itu pasti bukan tugas yang gampang ya. Ya. Kalau menurut saya, it's a lot of people in there. Karena Dan, ya semua punya karakter yang unik-unik. Iya. Ya, semua kan kalau di sekolah itu berkaitan dengan manusia, ya, dan tentunya dengan keunikan masing-masing, dengan kepribadian masing-masing, background masing-masing, itulah salah satu seninya di Iya, situ. dan ya. guru-guru itu rata-rata pintar-pintar ya. Oke, nanti kita akan berbicara mengenai challenge dan tantangannya. Yeah. Tapi sebelumnya, karena kita topik pada saat ini adalah berbicara mengenai pemimpin yang diberkati. Iya. One thing kita mau tanya dulu, menurut Bapak dan Ibu, apa arti seorang pemimpin? Saya dulu. Boleh? Kalau menurut aku sih pemimpin itu adalah seseorang yang bisa melaksanakan, menyelesaikan dan menggenapi apa yang menjadi visi misi dari suatu organisasi yang dia pimpin. Dan tentunya itu perjalanannya berproses ya. Jadi nggak bisa bahwa dia itu bisa langsung sempurna gitu. Yang kita perlukan adalah seorang yang mendapat hikmat, dalam artian kita tuh merasa bahwa meskipun kita belajar banyak tentang manajemen, tentang apa itu leadership dan lain-lain, Iya. ternyata banyak hal yang kita rasakan tuh ya campur tangan Tuhan tuh luar biasa. Jadi ya bagaimana kita bisa ketemu apa sih yang menjadi core value-nya, bagaimana kita bisa menyusun tim, lalu bisa rekrut orang gitu ya, lalu kita bisa punya orang-orang yang terpilih jadi leader di sekolah kita yang hebat-hebat gitu ya. Itu juga seperti itu sih. Berarti lebih ke memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa membawa organisasi yang kita pimpin ini sesuai dengan tujuannya, Iya, dengan goals-nya, visi-misi visi misinya. Kalau menurut Bu Justin, samakah atau Kalau seorang pemimpin, ada saya perbedaan? tambahin, Iya. semua sebagian besar sama, Iya. karena kami tuh in one. Bu kayak kopi ya, 2-in-1. Two in one, special. Iya, Special oke. pakai telur. Jadi yang saya ingin tambahkan adalah kalau leader itu kan harus menjadi influencer. Ya, bukan hanya influencer di sosmed aja, Iya, tapi iya. influencer bagaimana kita bisa menginfluence atau mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi sehingga visi dan misinya sama. Kita boleh cerita ya? Boleh, Pak, Jadi boleh. awal visi misi kita tuh kita pengen bring a global education to more people, ya kan? Iya, Oke. Jadi dari kan awal. Justin punya knowledge sebagai educator, lalu dia punya link dengan international education, lalu dia kepikiran gimana kalau kita bisa bikin a global education to more people. Nah, setelah itu kita set up. Nah, berjalannya waktu, ternyata visi ini udah selesai. Iya. Kita bisa genapi lagi. Sekarang visi kita adalah Challenge educating a better world. Iya. Nah, itu juga tantangan lagi. Jadi nih, switch ya, educating- yang Iya. awalnya bagaimana, melihat Terus perkembangannya tuh. lagi, switch Iya, lagi oke, untuk seperti itu. visi misinya ya. Kan harus selalu bertumbuh ya. Yes, benar. Dan tadi awalnya kan bringing a global education to more people, karena pada saat itu pendidikan internasional amat sangat jarang. Masih belum banyak, iya. Dan belum boleh. Kami itu pengen seperti anak-anak kami itu bisa mengenyam pendidikan seperti itu, dan juga teman-teman teman-teman anak-anak kami juga akhirnya ya kami berusaha untuk membuatnya dengan kualitas yang bagus, dengan more affordable. Oke, so next kita ngomong masalah challenge nih, tantangan. Iya. Ya di mana-mana dalam kehidupan aspek apapun selalu ada tantangannya ya, Pasti Bapak dan Ibu. selama kita masih hidup ya. Iya. Iya bener. Sebagai pasangan suami istri,
mempunyai role masing-masing untuk memimpin di dalam salah satu institusi pendidikan, kemudian berkembang dengan memiliki tim lebih dari 200 orang dan juga mengedukasi hampir 1.000 anak-anak murid itu. Apa tantangannya menurut Bapak dan Ibu nih? Pistiin dulu deh. Dulu, Pak. Oke, Bos. Iya, tantangannya karena kurikulum yang kami implementasikan itu kurikulum International Baccalaureate yang berbeda banget dari kurikulum nasional yang sudah biasanya atau dulu-dulunya kita mendapatkan pembelajaran seperti itu. Sehingga untuk paradigm shifting, bagaimana membuat guru-guru yang juga pada saat ya mereka kan mendapatkan education-nya juga belum yang International Baccalaureate ya. Jadi untuk menyamakan visi dan misi tadi. Lalu orang tua murid. Iya. Kenapakah dengan juga. orang tua muridnya, Bu? Karena kadang-kadang mereka mempercayakan pendidikannya ke sekolah kami, namun mereka nggak tahu apa sih. Dan sehingga kami dengan adanya tantangan-tantangan itu kami membuat ya parents as learners atau meeting morning salah satu juga salah satu untuk menjembatani sehingga ada paradigm shifting, orang-orang tua murid tahu oh begini ya. Dan secara sistem dari IB sendiri juga itu dianjurkan untuk dilakukan ya Bu ya. Kayak misalnya loh kok anak-anak bukunya nggak satu textbook ya? Oh enggak, macam-macam nih kayak gitu. Gimana belajarnya nanti? Nah itu kan perlu paradigm shifting. Oke. Pak Handoko. Kalau dari saya tuh, kalau zaman sekarang tuh ada namanya startup ya. Jadi tahun 98 tuh mungkin kita disebut startup juga. Oh gitu ya? Iya dong. Oh ya kan emang baru juga ya di Bekasi ya? Iya benar-benar. Kami pelopor di Bekasi pertama kali ya. Iya. Nah tantangan buat saya itu bagaimana kita bisa dalam artian memutar suatu cash flow Pak. Iya, kalau kita bilang dari segi keuangan langsung ketahuan nih keuangan ini bisa smooth gitu ya. Karena benar-benar kita tuh running with perputaran yang cepat antara di mana kita didukung untuk operasional, di satu lagi kita dituntut untuk complete all the facilities every year. Jadi kalau kita misalkan tahun ini, tahun kemarin kita bangun sesuatu, belum selesai, parent udah yang ini lagi. Kapan gitu? Apalagi yang baru apa lagi? Ya, jadi itu Bu ya tunggu Bu, yang ini selesai dulu gitu. Sabar ya Bu ya. Itu tantangan saya. Oke, iya. Itu kayak gitu sih. Tapi kalau terhadap tim sendiri Pak, this is pemimpin. Kalau buat saya pribadi, kita menjadi pemimpin kan juga kita berharap kita bisa menjadi role model juga ya, yang positif dan yang memang bisa membangun. Tantangannya terhadap tim, adakah? Harusnya ada dong. Semua pasti ada ya. Jadi kayak policy yang kita buat misalnya. Kalau namanya policy pasti kan ada maksud dan tujuannya. Nah tentunya tidak bisa menyenangkan semua orang. Misalnya tadinya kami masuk bekerjanya itu 7.20. Oke. Tapi terus kita lihat lagi loh, anak-anak secondary masuknya jam 7.20 itu udah masuk ke sekolah. Nah, kalau gurunya baru masuk, staffnya baru pada datang ya? iya. Berarti kan kita harus awalin. Lebih duluan. Jadi jam masuknya diawalin. Nah, untuk mengubah sesuatu itu bukan hal yang mudah karena sudah terjadi habit atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi, sehingga untuk mengubah sesuatu menjadi yang baru itu ya perlu tantangan. Pasti nggak semuanya suka ya. Kuncinya apa dong Bu yang dipakai? Ya pastinya kita harus menerangkan why-nya. The reason why we are here. We are here because of the students. Ya kan kami itu ada buat apa? Buat anak-anak murid. Kenapa sih kita harus datang pagian? Karena harus supervisi. Kalau anaknya sudah pada datang sekitar jam 7, tidak ada guru sama ada sekali. Guru yang supervisi siapa? Iya, benar. Lalu mulai pelajaran gurunya baru datang, itu juga nggak bagus ya. Jadi akhirnya semua ya agree to disagree. Oke. Akhirnya kan begitu. Ada yang ngedumel nggak Bu, Pak? Semuanya pasti ada ya. Saya rasa memang people itu jadi peranan penting ya, karena kita kan di sektor jasa ya. Jadi people itu menjadi hal yang sangat krusial banget. Jadi artinya relation antara kita dengan tim juga, bagaimana kita bisa punya
connection yang bagus. Iya. Lalu membawa vision tuh bareng sama mereka. Jadi mereka ngerti sih. What is the reason? What is the champion meaning? Itu selalu dikomunikasikan ya Pak Iya. ya. Kami selalu melibatkan. Iya. Ditambah relasinya harus bagus dalam artian nih. Ya kalau kita lihat kan Bu Justin tuh interpersonality-nya sangat hebat. Wow. Aku kagum juga sama dia. Berbunga-bunga. Perhatian, caring banget itu ya. Wah, langsung ngasih disangin, katanya gitu ya, Bu. Hampir semua nama-nama murid tahu. Iya, iya. Murid apalagi. Iya. Dan satu lagi Ibu Justin itu punya telinga yang lebar sekali dan hati yang besar. Dan dia mau mendengarkan concern dari dan people, merasakan empatinya, lalu berpikir lagi dong harus ngapain lalu ya how to dari find situ the ya. solution, Iya. itu yang penting. Iya, itu juga yang saya rasakan kok, Bu. Oke, dan satu yang terakhir mengenai challenge. Bapak dan Ibu pasangan suami dan istri bekerja di institusi yang sama. Is there any challenge mengenai konflik? Ya, pastinya ada karena kami manusia yang berbeda. Iya. Kami dari background yang berbeda, cara berbeda, ya kepribadian yang berbeda. Tentunya konflik itu banyak. Misalnya kalau saya pengen ada ide sesuatu atau Pak Handoko pengen bangun sesuatu gitu. Tapi menurut saya kayaknya kurang pas. Lalu kan kami pasti ngobrolin ya, dan ngobrolinnya bukan hanya di meeting aja nih. Lanjut di lagi rumah juga ya. Iya. Tapi nggak sampai suruh tidur di sofa dong, Bu ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Tapi biasanya solusinya tuh gimana, Bu? Bisa langsung rekonsiliasi dalam hal ada perbedaan pendapat dan yang lain-lain itu seperti Jadi apa? it's okay kita tuh arguing gitu loh. Tapi dalam artian kalau kita udah punya bahwa tujuannya adalah ini gitu loh. Jadi tujuannya adalah bikin bahwa sekolah itu menjadi lebih baik. Itu kan jadi akhirnya endingnya ya ke situ kan. Meskipun kita argue misalkan kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih kalau Bu Lucy kan mintanya fasilitas terus ya. Belanja ini, belanja itu, belanja ini gitu ya. Jadi kalau kita kan tar dulu dong, kita kan harus lihat keuangan kita juga ya kayak gitu contohnya ya. Jadi, banyak permintaan. Iya, banyak permintaan. Lalu pengen yang However, terbaik. mungkin dari misalnya 5 permintaan, mungkin ada yang 2 ditahan dulu gitu kali ya nanti ya Pak Handoko ya. Yang 3 boleh dia dimajuin, nanti yang 2 dilanjutin lagi. Iya, Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan kadang-kadang ya karena beda pendapat itu kayak saya ini penting banget ini harus nanti dulu ini gitu. Nah itu yang agree to disagree karena tujuannya tahu sama gitu. Ya itu yang penting. Itu yang tahu tujuannya itu lah. Begin with the end in mind itu. End in mind-nya apa sih? Oh, untuk melengkapi facility. Tapi nanti ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau tantangan kita ya dalam misalkan bekerja pada satu tempat gitu ya. Bukan berpikirnya gitu, ini urusannya dia gitu ya. Tapi kita harus mikir bahwa ini urusannya kita bareng gitu loh. Jadi kalau misalkan dia punya masalah atau punya apa ya, kita juga harus pikirin benar-benar. Kalaupun kita mau di-share apa ya, kita harus benar-benar nggak bisa kita punya ego masing-masing. Iya, oke Pak. Kita sebagai pemimpin mungkin banyak informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang kita pakai sebagai dasar untuk kita menjalankan role kita sebagai pemimpin. Sebagai seorang Kristiani, landasan atau pegangan apa yang Bapak dan Ibu pakai untuk menjalankan role sebagai pemimpin, Pak? Di Filipi 4 ayat 13 ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ya kita ngerasain sendiri ya tantangan yang misalkan dalam waktu itu perizinan. Oke, wah. Gimana sih? Iya, kita tuh hopeless sampai Ibu Justina pingsan di Pemda gitu. Tapi ya itu cerita yang memang benar-benar kita juga tahun 2010 rasanya kok kayak nggak ya. Perizinan untuk apa nih? Pokoknya untuk membuat perluasan gedung. Oke. Iya. Membangun ya, berarti mendirikan bangunannya. SMP, SMA. Ekspansi bangunan gedung sekolah ya, waktu itu benar-benar ya. Itu prosesnya panjang banget, hampir 2 tahun melalui banyak hal lah. Itu yang sepertinya kita hampir menyerah, tapi ya itulah. Kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa, dalam novena.
Ya itu sih. Kami percaya bahwa ada kekuatan di luar kekuatan kami itu, yaitu ya kekuatan Tuhan. Iya. Karena kami akan dimampukan. Iya. Tiba-tiba aja kalau ada kita doa bersama berdua gitu ya, terus menyanyikan puji-pujian Iya. gitu, pasti ada kayak ide atau kita dikirimin orang Wow. yang Jadi- wah kok Ya benar kayaknya sih, ini segala jawaban perkara ya. yang kutanggung di dalam dia ya. yang Ada akan lagu memberikan pujian favorit berdua? Banyak segala perkara. Gitu yang kan. tak dapat ku Mengerti, oke. Iya, Allah peduli ya. Iya, Allah peduli. Ya, terus Bapak engkau sungguh baik. Bapak engkau sungguh baik. Gitu. Oke, jadi itu dinyanyikan dinyanyikan. untuk saling menguatkan dan dibawa di dalam doa. Itu bisa sampai keluar air mata semuanya gitu ya. Tapi yang ajaib ya, pada saat pandemi juga kami merasakan kasih Iya. Tuhan ya. Itu juga- Dimana, juga momen yang luar boleh biasa. diceritakan? Boleh lah buat untuk teman-teman sahabat-sahabatku boleh ya. Iya. Apa tuh? Jadi pada saat itu kan pandemi di mana semua orang itu takut keluar ya, dan pembelajaran harus online. Sedangkan anak-anak yang masih di balita-balita itu kan nggak bisa online. Dan orang-orang tua akhirnya bilang, saya nggak dulu. Wow, gimana ya? Kan nggak bisa. Kami kan harus memberikan istilahnya itu tiap bulanan kan harus kita ada kewajiban yang harus kita berikan. Dan begitu langsung drastis menurun, gitu kan kita bingung. Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya? Itu memang menjadi challenge buat semua orang ya. Iya, dan pada saat itu beberapa dari orang tua murid juga bilang, maaf ya, bolehkah saya tuition fee-nya ditunda dulu karena saya juga mengalami PHK. Saya mengalami pemotongan 50%. Oke. Waduh, gimana ya? Kita bilang, Tuhan kami tidak ingin ada yang istilahnya di-cut 50% atau gimana. Bantulah kiranya kami agar bisa memenuhi kewajiban yang sudah kami harus lakukan. Nah, itu kita berdoa gimana ya caranya ya. Jadi ada waktu yang sudah harus deadline kan dananya. Nggak cukup. Terus gimana? Itu kan. Terus kami ingat tidak ada yang mustahil. Iya. Jadi kami doakan ya puji Tuhan ya, entah itu dari mana-mana ya, kami berusaha ada. Tuhan kasih jalan Tuhan ya. kasih jalan. Iya. Dan benar. itu kami tidak pernah terlambat. Kayak Wow, puji pertolonganmu sungguh ajaib ya, tidak pernah terlambat, gitu. Kan Waktu kami Tuhan yang ada terbaik. tanggal- Semuanya iya. di semuanya tuh ya langsung. Tanggal 28 itu kan hari H. Iya. 28 hari H itu kita nggak pernah luput. Sehari pun nggak pernah luput dari 28. Tuhan kita luar biasa. Iya. Oke. Wah, aku jadi terharu mendengarnya. Oke. Satu mengenai pemimpin, kita nih manusia. Iya, berbuat kesalahan atau mungkin ada kekeliruan itu adalah hal yang namanya manusiawi ya. Iya. Bagaimana nih buat Pak Handoko dan Bu Justina jika ada pemimpin yang melakukan kesalahan atau mungkin punya pengalaman juga? Iya, banyak. Oh iya, silakan Pak sharingnya. Jadi aku ngelihat Bu Justin waktu awal-awal berdiri itu kan aku jadi kerja masih di kontraktor. Jadi aku pengen support dia gitu ya. Masih awal-awal tahun 2000 itu. Jadi Yuno sendiri kan kalau orang proyek itu seperti apa gitu ya. Dalam artian ya mungkin agak Kata-katanya belum masuk kata-katanya sekolah. lah. Masih agak terlalu to the point. Jadi Masih bahasa orang lapangan gitu. bahasa Iya. orang proyek gitu. Jadi waktu pas lagi meeting saya lihat mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, saya langsung gebrak meja cedar gitu ya. Waduh, yang tahu nggak guru-gurunya pada nangis. Aduh. Oh iya. Iya. Aku merasa nyesel banget kalau begitu. Iya, iya. Jangan dong, ini kan udah ke guru-guru ini nggak boleh kayak gitu. Tapi kan nggak langsung saat itu langsung ditegur kan ya Bu setelahnya? Atau ada reaksi sedikit, Ibu punya kasih respon? Kami biasanya kalau saling bertengkar atau saling memberikan feedback itu kami usahakan ya itu empat mata saja. Oke, iya.
Jadi itu yang kami berkesan sampai sekarang masih agreement-nya ingat. di situ. Iya, aku merasa bersalah banget gitu. Iya. Nah, itulah. Lalu untuk biasanya memperbaiki, maksudnya apa yang dilakukan untuk memperbaiki itu, Pak? Ya kita reflection ya. Minta maaf ya. Iya, minta maaf sama mereka, reflection, lalu ya berusaha untuk menjadi lebih baik aja sih. Terus terang kita tiap kali ya kayak gitu sih. Dalam artian nggak cuma masalah itu juga, masalah yang lain juga iya. Ini gunanya hikmat ya buat kita ya. Jadi kita merasakan sendiri, mungkin kita merasa waktu itu kita merasa paling benar, tapi setelah kita berhikmat ya, oh ya kita salah, kita harus perbaiki, kita harus jadi yang seperti ini. Itu loh. Jadi Berarti kalau sebagai seorang pemimpin memang tidak terlepas juga kita mempunyai berbuat sesuatu yang keliru, bisa jadi ya, karena kita adalah manusia, atau mungkin point of view yang kita punya itu yang istilahnya ternyata nggak semua point of view yang lain juga bisa benar. Bisa benar, iya. Lalu berarti yang penting adalah kita sadar bahwa itu ternyata harus diperbaiki dan lakukan koreksi lah intinya ya, seperti itu. Ya, kita sebagai pemimpin juga harus berani mengakui bahwa oh ya, we made a mistake. We want to make it better. Ya, berarti admit dulu dong ya Bu ya. Admit. Iya, kami bilang ya maaf. Kan ada yang nggak mau loh Bu pemimpin. Enggak harus begitu gitu. Ada juga loh Bu. Ya, we do our best. Iya. Kami berusaha agar bisa juga istilahnya ya tidak ada orang yang sempurna ya. Iya benar ya. Oke, terakhir nih pertanyaannya. Kita melakukan segala sesuatunya itu kan kita ingin bisa menjadi berkat buat orang lain. Menurut Bapak dan Ibu, gimana ya untuk menjadi seorang pemimpin yang diberkati itu kira-kira bagaimana sih? Kami ini ya yang ada 4 hal itu ya, yang spiritual, how to be happy gitu kan. Oh oke. Coba Bu di-sharing apakah itu? Yang pertama adalah kita harus punya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual di mana kita juga harus percaya bahwa ada Almighty God ya, yang kita juga harus berelasi. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Almighty God, pasti segala sesuatunya juga akan dilancarkan. Ya, yang kedua adalah kecerdasan kesehatan, health. Sehingga kita harus berusaha health intelligence. Iya, menjaga apa yang diberikan Tuhan itu kan tadinya baik. Nah, kitalah yang kadang-kadang merusaknya kan dengan makanan yang berlebihan, mager, ya kan. Nah, itu jadi kami pun berusaha. Saya yang disebut begitu ya. Kami berusaha nih agar bisa menjaga yang sudah diberikan. Jadi pada saat waktunya nanti kita dipanggil pun istilahnya masih utuh dan masih bagus. Gitu kalau waktunya udah habis. Iya. Yang ketiga adalah relationship ya. Bagaimana kita membangun relasi yang baik antara dengan sesama, dengan yang di atas, sama dengan yang di bawah, tim, dengan ya semua orang. Yang keempat adalah emotion. Wow. Emotional intelligence. Nah, ini saya berasa belajar loh. Ini mah saya tulis nih. Itu yang menjadi salah satu resolusi kami ya di awal tahun 2024 itu, sehingga jadi tantangannya yang nomor 1 spiritual itu kan bagaimana kita itu bisa punya kecerdasan spiritual itu ternyata penuh dengan penyangkalan diri dan salib juga. Iya. Karena rasanya kan kita misalkan harus bangun tiap pagi jam 4:30 lalu ke gereja gitu ya, every day gitu ya. Pertama kan kita rasa aduh berat gitu. Iya. Kami mulai tahun 2023 di bulan Juli itu kami mulai membuat resolusi ini yang dilanjutkan sampai saat ini. Jadi ikut misa pagi. Oke. Setiap itu hari. perlu komitmen banget Bu. Iya, dan kebetulan ada perubahan jadwal di kapel dekat sekolah ya. Iya. Tadinya kan mereka di jam 6. Sekarang di jam 5:30. Oke, lebih pagi. Dengan lebih pagi itu kami justru lebih senang karena apa? Kami masih bisa punya waktu banyak untuk siap-siap ke tempat kerja. Tempat kerja, iya. Jadi 5:30. Iya, kita merasa itu karunia juga sih. Iya. Iya. Yes. Bukannya nggak ada tantangan. Kadang malamnya
kami ikut ada acara Acara apa, sampai malam melayat, gitu ya, atau sementara. pesta atau apa. Sementara harus bangunnya subuh. Iya. Jadi dari semua ini rangkaian ini, pemimpin juga harus melayani. Setuju Nah, dengan iya, itu? setuju dong. Ini terakhir loh ya Pak ya, pembahasan kita ya. Di sana satu sudah lagi kasih nih, kode satu lagi soalnya. role modelnya. Jadi, supaya jangan ketinggalan juga. Jadi Iya. Yesus itu kan sebagai role model kita juga. Dalam artian dia itu bilang kalau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Ya. Kalau ini kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Nah, kata-kata itu juga kita nggak bisa loh kalau misalkan bukannya kita jadi leader itu lalu kita semuanya Minta apa-apa dilayani. Minta dilayani, Iya. iya. Kami bukan yang tipe seperti itu. Iya, kita kami bukan. I can see berusaha that, melayani. saya melihatnya. Iya sih. Makanya Melayani baik itu di dalam sekolah untuk parents ataupun untuk murid-murid, juga kami pelayanan di gereja. Di gereja juga, iya. Wow. Ya, saya lektor, kami juga menjadi ketua koordinator marriage encounter. Iya. Dulunya juga dia leader di seksi pendidikan. Intinya memang itu semua dilakukan emang Iya. kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan ya. iya. Karena That's not for myself gitu ya, kami bukan selalu untuk bilang apapun yang kami pride lakukan saya. itu kemuliaan Tuhan ya. Bersyukur untuk kembalikan ke Tuhan. Wow, thank you so much. Sebelum saya mau tutup, ada pesan salah satu mungkin yang bisa menyampaikan ke sahabat-sahabatku. Silakan. Yeah, I think be healthy and trust God, and He will lead you. Yeah. Yeah. We were given life by the Creator, and it is the time for us to return the life from God with all of the great things that we can do in our life. Amen. Wow, wow. Thank you so much. So beautiful. Thank you so much, Bu Yustin, Yeah, Pak Handoko. Sama-sama, thank you. Kami sudah diberi waktu untuk sharing. Iya, di thank you so sini. much, dan saya yakin ini juga semoga bisa memberkati ya buat sahabat-sahabatku yang mendengarkan kita saat ini, dan juga Tuhan memberkati Pak Handoko, Bu Justina. Ya, sama-sama Bu Dona. Iya, Dona juga, dan Tuan semua rumah di tim sini juga, juga. dan semua tim Tuan rumahnya, podcast School timnya. Bekasi ya. Tim Iya. podcast School Bekasi. Oke, Iya, Dan. cool. Thank you so much. God bless you. God bless you. too. Demikian tadi teman-teman pembicaraan kita mengenai pemimpin yang diberkati. Dan sekarang marilah kita dengarkan firman Tuhan. Shalom sahabatku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita juga mengikuti teladannya dalam memimpin, yaitu pemimpin yang melayani. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 43 dan 44, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Demikianlah firman Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Kau Yesus.